wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhajir Irsyad sebagai penasihat Majelis Taklim Istiqomah Qalbul Wahid serta seluruh jajaran pengurus Majelis Taklim Istiqomah dan seluruh jamaah yang hadir. Alhamdulillah di pagi hari ini meskipun dadaan dan lumayan ngos-ngosan ini karena terburu-buru, kita melanjutkan kajian terkait masih adab makan untuk menyempurnakan hati kita dengan makanan itu bisa lebih mengenal Allah, bisa lebih bersih dalam menjumpai Allah. Karena ketika dari makanan itu yang akan menjadi daging kita, ketika makanannya kurang barokah, otomatis daging kita yang salah satunya menjadi mensuplai jantung kita, dari jantung mensuplai ke seluruh tubuh kita untuk melakukan hal-hal kebaikan dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan, ininya penyempurnaan dari kajian Al-Hikam sebenarnya. Al-Hikam menata hati kita. Lah, hati kita bisa tertata ketika makanan yang kita konsumsi ini penuh dengan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadkurismallahi ta'ala fa innasiya ayudkaros mullahi ta'ala fi awalihi falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Jika kalian makan, maka hendaknya menyebut nama Allah dengan bismillah. Jika lupa, maka sebutlah. Jika lupa menyebut nama Allah di awal, maka sebutlah dengan ucapan bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah di awal maupun di akhir. Ini adabnya ketika kita makan. Tapi yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau di kitab Ihya, dan ini penerapan dari ulama karena dan para tabi'in yang menerapkan ini, karena dianggap setiap puluhan itu awal makan, maka kalau di kitab Ihya dari Imam Ghazali yang meniru para sahabat dan tabi'in, maka setiap puluhan niku nopo repote moco bismillahirrahmanirrahim. Setiap puluhan itu akan lebih barokah, karena ketika makanan tidak diikuti dengan basmalah, setan akan ikut makan di situ. An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza dakhala rajul baitahu fadzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi faqala asyaitanu la mabita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yudkarullaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'ami qala adraktumul mabita wal asya'a. Jika kamu masuk rumah kemudian zikir dengan ucapan basmalah, zikir pada Allah waktu masuk maupun waktu mau memulai makan, qala syaitanu, setan berkata,
La mabita lakum, aku tidak bisa tidur bersamamu. Wala asya, dan aku tidak bisa makan malam bersamamu. Wa idza dakhala, jika seseorang itu masuk kemudian tidak berzikir kepada Allah, masuk rumah tidak berzikir kepada Allah, maupun mau makan tidak berzikir kepada Allah, setan berkata, adrok tumul mabita, maka turumu tak barengi, kata setan. Begitu pula ketika makan, jika kamu makan tidak berdoa, tidak zikir pada Allah, setan berkata, adrok tumul mabita wal asya'ah, aku akan barengi kamu tidur maupun makan malam. Artinya perbanyak zikir saat kita makan. Terus saat kita makan jangan banyak berkata-kata. Garai keselak salah satunya. Itu garai keselak, makan ngomong, apalagi lagi omongnya pas omong apa lagi makan ceritanya cerita yang membuat tertawa, sambil makan bertawa, akhirnya keselak. Itu bahayanya. Oleh karena itu salah satu adab makan, nikmati makan itu sampai habis, baru kalau kita ingin ngomong. Itu banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Makanya yang selama ini dilakukan, apalagi di pas kenduri atau misalnya tidak kenduri, apalagi yang pakai standing party, walimahan, kemudian hal-hal lain yang kita lakukan terutama ketika itu makanan prasmanan bersama, itu kadang-kadang sudah makan sambil berdiri, kemudian ngobrol ini dan lain-lainnya, katanya mumpung ketemu teman. Padahal seandainya bisa dilakukan, maka selesai makan ada waktulah 10 menit untuk sekedar ngobrol. Sebenarnya kalau saat kita makan, fokus ke makanan, kemudian nikmati makanan itu dengan berzikir, maka insya Allah makanannya senengnya makanan membuat selera kita terhadap makanan itu enak. Tapi kalau sudah diikuti dengan ngobrol, apalagi ada yang keceplosan ngobrolnya agak jorok, misalnya ngobrolnya agak jorok, otomatis ketika kita makan dengar hal-hal yang jorok, apalagi yang sensitif, sudah gak kolu makan akhirnya. Seperti itu. Maka adab makan salah satunya perbanyak zikir daripada kita sambil ngobrol. Termasuk ketika makan di keluarga, makan bersama sunnah. Nanti ada adabnya, ada makan bersama, ini sunnah. Jadi kita tidak makan sendiri-sendiri itu kurang sunnah. Makan bersama itu yang sunnah, yang lebih beradab, lebih beretika di sisi Allah. Tetapi saling, di mana dalam makan itu menikmati makanan diam-diaman, kalau sekedar senyum nggak apa-apa, tapi tidak dengan ngobrol. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. An Hudzaifah radhiyallahu an, ini beberapa hadis yang saya sampaikan dari Hudzaifah radhiyallahu an, kunna idza hadarna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadu aidina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'a yadahu. Kami bersama Rasulullah saat itu di suatu jamuan makan, lam nadu aidina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'a yadahu. Kami tidak berani untuk makan dulu, mengambil makanan dulu sampai Rasulullah mengawalinya. Ini salah satu adab. Ketika ada orang kita makan bersama, kemudian ada orang yang paling dalam tanda kutip paling soleh di antara yang ada, kemudian yang paling kita hormati di antara yang ada, maka dahulukanlah yang lebih soleh, dahulukanlah yang lebih sepuh. Ini adab makan bersama. Ojo ndelujur diisi ae. Wis sing yang apa? Yang lebih cepat lebih dapat. Ini jangan. Jadi yang orang soleh didahulukan dulu,
kemudian yang kita hormati dahulukan dulu, termasuk yang sepuh lebih sepuh didahulukan dulu. Kemudian wa inna hadarna ma'hum marratan ta'aman, dan suatu saat kami juga bersama Rasulullah di satu jamuan. Kemudian tiba-tiba satu saat datang seorang hamba sahaya, kemudian dia cepat-cepat datang ke situ, fadzabat litadha yadaha fit ta'ami. Tiba-tiba, biasa karena memang hamba saya kurang pendidikan, datang mendahului untuk ujuk-ujuk ambil makanan dulu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha summa jaa Arabiyyun ka'annama yudfa'u fa akhadha biyadihi. Ada seorang tadi hamba saya datang, kemudian langsung mau ambil makanan, oleh Rasulullah dicegah. Kemudian begitu pula datang seorang Arabi, seorang Badui ambil makanan, langsung oleh Rasulullah dicegah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan, inna syaitana, sungguhnya setan, yastahillu ta'ama alla yudkar rasmullahi ta'ala alaihi. Sungguhnya setan itu menghalalkan makanan atau yastahillu ta'ama, artinya setan itu mengikuti, senang pada makanan yang tidak disebut nama Allah di situ. Akhirnya tadi karena yang dilakukan oleh jariyah, oleh hamba saya ini dan seorang Arabi ini langsung datang tanpa basmalah dalam mengambil makanan, maka di situ oleh Rasulullah dicegah. Maka kita, kalau adabnya kemarin yang saya sampaikan, untuk mengambil makanan itu doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tetapi ketika memulai makan cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, adab yang berikutnya, ketika seseorang sudah makan, an Abi Umamah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu mafyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Jika Rasulullah setelah selesai makan dan selesai rafa'a ma'idatahu ini ngeringkesi jamuannya, jadi setelah selesai kemudian, jadi Rasulullah itu meskipun beliau itu seorang pemimpin, meskipun beliau itu seorang kepala rumah tangga, seorang bapak yang harus, atau suami atau bapak yang harus dihormati, tetap Rasulullah, ini hebatnya Rasulullah yang menjadi suri tauladan kita. Habis selesai makan, piringnya atau yang dibuat makan Rasulullah diringkesi dewi. Ini Rasulullah. Beliau tidak hanya sekedar perintah tapi memberi contoh. Ini adab, karena kita yang makan, kita yang tanggung jawab. Rasulullah begitu dengan sahabat, ketika selesai makan itu Rasulullah juga ikut melipat bekas, atau kalau itu makan di daun, ikut melipat dan kemudian membuang sisa bungkus makanan yang dimakan beliau. Begitu pula di piring beliau intinya merapikan sendiri. Ini Rasulullah merapikan sendiri. Dan setelah selesai merapikan, ini rafa ayat ma'idatahu ini merapikan perjamuannya, merapikan selesai apa yang dimakannya. Maka Rasulullah berdoa, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan ghairu mafyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu. Ini doa Rasulullah. Kita cukup alhamdulillah. Enggak usah terlalu kudu apal melok Rasulullah, enggak apal-apal. Enggak apal-apal. Tapi alhamdulillah artinya selesai makan kemudian enggak langsung dikeletakne. Anas bin Malik sebagai saksi hidup, seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama
Rasulullah masih bisa mengerjakan pekerjaan sendiri, beliau tidak minta tolong ke Anas. Termasuk di sini sisa makanan atau wadah yang ditempati makan tadi ini tidak dilemparkan tanggung jawabnya ke Anas bin Malik, sehingga Anas bin Malik ini menyelesaikan pekerjaan lain yang ada di rumah beliau. Selama Rasulullah masih bisa mengerjakan pekerjaan sendiri, ini Rasulullah SAW mengerjakan sendiri. Ini beberapa hadis ceritanya Anas bin Malik, termasuk selesai makan. Maka Rasulullah merapikan habis makanannya, Pak, perkara kora-kora karena ini urusannya Anas. Tapi yang jelas rapikan dulu. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Habis itu berdoa, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman, barang siapa selesai makan maka disunnahkan berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang makan kemudian mengawalinya dengan berdoa, kalau jadi yang lain dengan basmalah, kemudian mengakhirinya dengan alhamdulillah, intinya kalau ini alhamdulillahnya agak panjang, kalau biasanya kan alhamdulilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Ini kan di hadis yang lain, kalau ini hadis Rasulullah yang lain. Ketika hadis kita lakukan hal ini, dengan kita makan dengan adab, awalnya diawali dengan zikir, pertengahan kita tetap zikir, kemudian di akhir makan kita ucapkan alhamdulillah, ternyata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa kita diampuni. Dengan makan saja mengikuti adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita bisa diampuni, dosa yang telah lalu. Bukan hanya puasa, kan kalau puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata ketika kita makan dengan adab yang benar, mengikuti Rasulullah, diawali dengan zikir, pertengahan zikir, dan akhir zikir, maka dosa kita bisa diampuni. Yang artinya kotoran di hati kita yang menghalangi suluk kita, perjalanan kita menuju Allah, ini bisa semakin bersih dengan cara, dengan wasilah makan yang benar. Makanya insya Allah ketika itu makannya sesuai dengan adab Rasulullah, sholat nggak aras-arasan dan lebih khusyuk. Ingin sholat duha bisa lancar, enak. Ingin sholat tahajud bangunnya tidak malas. Ingin puasa besoknya masih bisa kuat. Ini jika adab makan kita ini benar, dengan pola makan aja, masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan kita suluk kepada Allah, memberikan jalan kita dalam beribadah kepada Allah agar lebih sempurna ibadah kita, banyak jalan. Makanya kan ayat ini bolak-balik saya sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya ikut Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Artinya ikut dari setiap aspek kehidupan Rasulullah, kita berusaha ikut. Sholat insyaallah enggak ngantuk kalau sudah adab kita, makan kita benar. Tapi kalau sudah kita pola makan kita legak kewareken, terus makannya kurang zikir, kemudian cari makanan yang nanti ada makan di belakang banyak, yang terlalu banyak karbo, terlalu banyak proteinnya berlebihan, makan sate sampai 20 tusuk sendiri langsung satu kali makan, ditambah karbonya nasinya 2 piring misalnya. Sudah zikir, mau salat isya, habis salat isya aja sudah mau zikir, melanjutkan zikir, baca tabarok, kemudian baca alif lam mim sajadah,
paling baca tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, hilang sudah, nggak kemana itu. Karena adab makannya kurang. Ini jadi semua aspek kehidupan Rasulullah SAW menunjang hati seseorang jika kita meniru Rasulullah untuk suluk atau jalan menuju Allah ini dipermudah dan diperlancar. Kemudian sholat insya Allah khusyuk. Kan kita semua merasakan sholat kita paling khusyuk waktu Allah Akbar tok mau awal. Habis itu sudah setelah kabirau, wah eling sembarang, sing kunci, sing lesitas gak ketemu dadi eling di endi. Itu biasanya karena ternyata salah satu efeknya gara-gara adab makan kita maupun adab-adab yang lain yang kurang kita perhatikan. Ini yang contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ini yang sering kita tersindir, insyaallah. Jadi sering kita tersindir dari hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nyacat dan menilai makanan selamanya. Ini. Jadi Rasulullah tidak pernah nyacat panganan kok kasinen ngene. Enggak pernah. Iki panganane sego karak digawe dan macam-macam ya. Rasulullah sama sekali tidak pernah nyacat menilai makanan apapun keadaan yang disuguhkan oleh Rasulullah. Terus sikapnya bagaimana beliau? Inishtahahu akalahu wa inkarahu tarokahu. Jika Rasulullah berkenan sesuai selera makan. Jika tidak sesuai selera tinggalkan. Tidak ada komen. No comment. Ini Rasulullah. Tetap Rasulullah punya selera. Jadi tetap kita makan sesuai selera. Yang nggak boleh komen terhadap makanan tersebut. Jadi wah iki meskipun jajan wis tengi. jajan kue itu sudah nggak enak, nggak usah dicacat. Diam saja, kalau nggak suka sudah dibiarkan, kalau memang nggak kemakan nanti diberikan tikus dan semacamnya. Ada hal lain yang menunggu, makhluk lain yang menunggu. Seringnya kita, siapapun itu, makanya kalau kita berusaha menghindari, nggak usahlah dicacat makanan. Karena sejelek-jeleknya makanan yang dicacat, kita nggak bisa buat makanan itu. Kita nggak bisa buat padi kemudian jadi nasinya meskipun nanti basi, itu kita nggak bisa buat. Yang buat itu Allah. Maka apapun yang terjadi pada makanan, nggak usah dikomen. Diam saja, nggak suka ya sudah. Nanti dibungkus, dibuang di tempat sampah. Kalau memang itu sudah makanan tidak berguna, no comment. Ini makan masya Allah. Ini sikap Rasulullah. Apalagi komennya di depan yang punya. Panganan tengi disuguhno. Ya tambah membuat selain makanannya tersinggung, kemudian yang punya rumah juga tersinggung. Apalagi di perjamuan, walimahan, wah iki rawon sepirang dino ya. Lah, masya Allah, itu seringnya kita terlalu banyak komen dengan makanan nggak boleh. Makanan kita sendiri yang kita olah, jangan dikomeni. Termasuk buah, kecut, manis, ini nggak usah dikomeni. Wes kecut nggak suka ya sudah, biarkan. Masya Allah. Karena dengan komen itu yang menentukan tadi buah itu kecut dan tidak kan Allah, bukan kita.
Jadi jangan dikomeni. Makanya kan kadang-kadang ada jok toh. Ada joknya agak jorok. Ada seorang ibu pergi ke pasar beli salak. Beli salak kan itu ada jok. Jadi karena salaknya kecil ditawar ya kan itu aja. Salak saupil-upil didol ya gitu kadang-kadang itu kan. Sama yang jual dibalik timbang upile sak salak-salak. Nah, ya gitu itu. Masalahnya kan ini adab yang dilakukan oleh Rasulullah menghindari semacam ini. Apapun keadaan makanan yang akan kita konsumsi, diamlah. Masya Allah, ini adab Rasulullah, akhlak Rasulullah dalam bersikap terhadap apapun. Makanya ini makanan ya, kepada hewan Rasulullah itu hampir nggak pernah nyacat. Bahkan karena pandangan Rasulullah pandangan kasih, di satu syair yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali yang menyampaikan, min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani. Dari Rasulullah itu seluruh hewan itu enggak ada yang lari. Bahkan ketika melihat Rasulullah itu tunduk, melihat kasih sayang Rasulullah, melihat adab Rasulullah ke hewan, itu merasa tunduk. Jadi enggak ada apapun hewan min huddawabu falam tahrub. Yang kedua, wa ma waqa'at dubabatun abadan. Sampai lalat itu tidak pernah hinggap di kulit Rasulullah. Jadi meskipun artis cantik tiap kali perawatan, tiap kali meskipun kelihatannya kita melihat halus kayak laler mencelok kepleset, tapi ternyata masih dihinggapi lalat, apalagi kalau sudah habis olahraga. Rasulullah tidak. Sama sekali lalat, nyamuk tidak pernah hinggap ke Rasulullah karena adab Rasulullah kepada hewan. Punya adab juga. Selain ada adab mandi. Jadi ternyata kalau kita belajar kitab Ihya, belajar kitab Hidayah, ada adab mandi. Yang cara mandi Rasulullah yang menyebabkan kulitnya benar-benar bersih, bakteri hilang. Meskipun kita sabunnya sabun nomor 1 di dunia katanya, Lifebuoy kan katanya sabun nomor 1 di dunia, dibuat gosokan dengan belum tentu bakteri hilang, karena ada satu adab yang kurang dalam kita mau mandi. Ada adab mandi. Adab kesiaran kita ini semua oleh Rasulullah dicontohkan, dan itu kalau kita ikuti, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Termasuk di sini adab makan. Jadi Rasulullah tidak pernah nyacat makanan apapun yang terjadi pada makanan tersebut. Jika suka Rasulullah makan, jika tidak tinggalkan, no comment. Kemudian dari Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alau al-uduma faqalu ma indana illa khallun fada'a bihi fajala ya'kulu fayaqulu ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu. Waktu itu Rasulullah SAW tanya, sekarang kita makan apa? Rasulullah tanya ke keluarganya. Yang ada ini masakan yang diberi cuka, acar lah sekarang. Ini dalam hadis tersebut ya, masakan yang dibuat dari cuka, al-khallu. Kemudian Rasulullah minta artinya minta makanan tersebut, kemudian Rasulullah makan. Setelah itu memuji makanan boleh. Nikmal udulu al khallu, enak makanan ini. Makanan ini enak. Tapi kalau nyacat nggak boleh. Kalau memuji makanan boleh, lezat benar makanan ini. Jadi adab ketika kita makan, komennya yang boleh hanya tapi setelah makan. Alhamdulillah lezat benar makanan tadi. Ini jadi Masya Allah, yang jelek-jelek nggak pernah diungkapkan oleh Rasul, yang baik-baik saja diungkapkan. Kemudian adab lagi termasuk di sini adab ketika diundang makan, ketika
seseorang sedang puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum falyujib wa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Ini adabnya, jika kamu diundang suatu perjamuan, ditraktir orang, wajib menghadiri traktiran orang, wajib menghadiri undangan perjamuan, wajib menghadiri, wajib, kecuali ada udzur syar'i. Selama tidak ada udzur syar'i, maka wajib menghadiri perjamuan tersebut, meskipun sedang puasa sunnah maupun puasa wajib menghadiri. Wa idza fa in kana shaiman falyusalli. Jika masih ingin, kalau puasa wajib, kalau ingin tetap hadir, tetapi lanjutkan puasanya dan sampaikan bahwa saya sedang puasa ketika wajib. Wa in kana muftiran falyat'am. Jika memang puasanya, misalnya puasa tidak wajib dan ingin mokel, maka mokel, suruh makan. Ini di hadis ini, kemudian di hadis riwayat Ad-Dailami dengan sanad yang saya juga, setelah makan fa in syaa falyasum wa in syaa falyuftir. Ini di hadis riwayat Ad-Dailami, jika seseorang itu setelah menghadiri perjamuan dan dia sedang puasa sunnah, kalau puasa wajib tetap sampaikan, nggak usah makan. Tapi kalau puasa sunnah, setelah menghadiri, kalau puasa sunnah nggak boleh diceritakan ke siapa-siapa, nggak boleh. Puasa sunnah itu tidak boleh diceritakan ke siapa-siapa. Ini puasa sunnah. Makanya tujuannya puasa wajib itu memang sesuatu perbuatan yang boleh disampaikan tetap meskipun puasa wajib, tapi puasa sunnah sebaiknya tidak usah disampaikan. Saya lagi puasa Senin, Kamis, saya lagi puasa Daud, nggak usah disampaikan puasa sunnah. Maka ketika menghadiri perjamuan ini tetap kita, dari riwayat Dailami, tetap makan sesuai dengan arahan yang menjamu, sesuai dengan arahan yang menjamu. Ini adabnya ketika seseorang berpuasa, ya sudah, selesaikan puasanya, artinya nggak melanjutkan puasanya. Ini dulu ya paling kurang ikhlas saya terapkan ketika di pondok, pas kebetulan tanggal tua nggak dapat kiriman. Biasa anak pondok itu kadang-kadang silaturahim ke tetangga-tetangga dulu, itu zaman dulu ya, silaturahim ke tetangga-tetangga. Habis itu kan karena biasanya anak pondok itu apalagi yang sudah disebut ustadz di pondok, tetangga itu senang dia datangi, disuguhi. Jadi ketika Senin Kamis puasa tetap puasa, habis itu ke rumah tangga hanya untuk sekedar, itu nggak ada niatan, tapi kurang ikhlas. Makan selesai puasa lagi, nanti waktunya buka ya buka. Ini puasanya sah, asal puasa sunnah, bukan puasa nadar, bukan puasa bayar kafarat, bukan puasa wajib, puasa sunnah. Ini tetapi wa antasumu khairul lakum, artinya boleh kita terus melanjutkan puasa boleh, tetapi nilainya otomatis berbeda. Jika kita puasa kemudian ada perjamuan, kita hadir, ada perjamuan di situ kita hadir, kemudian kita nggak usah cerita, nyelimur, artinya diam nyelimur, disuguhi nggih matur nuwun,
Dah, dilimur, apalagi perjamuannya banyak di waliman, pindah ke yang lain. Anu sampun dar, sampun tengati wau pas sahur. Ya, artinya bahwa antasumu khairul lahum, itu antasumu khairul lakum, puasa lebih baik bagi kamu. Maksudnya puasa maksudnya enggak sama sekali enggak mencicipi, itu beda. Yang membedakan seperti itu, baik itu pahalanya maupun hikmahnya. Tetapi tetap nilai puasa jika seseorang itu ketika disuguhi perjamuan tetap makan, kemudian setelah makan itu lanjut puasa lagi, ini sah dan boleh dan dapat pahala. Maksudnya hanya sekedar mencari pahala, ini dapat pahala puasa, itu dapat, tetapi kualitasnya yang berbeda. Hanya itu saja. Ini saya sampaikan, ini hukum fikihnya seperti itu, sekaligus adab kita diundang wajib hadir. Ini wajib hadir. Kemudian sama, diundang sama diajak sama, asal tidak nunut. Kadang-kadang kan nggak diundang tapi nunut, lah itu ya nggak boleh. Ya sama, diajak sama diundang, ini sama, karena bahasanya ini du'iyah itu diundang dan diajak, itu mempunyai makna yang sama. Kalau yang nggak boleh ada satu lagi yang nggak boleh, tamu bodong, itu ada, itu haram malah itu. Jadi ada tahlilan di suatu tempat atau ada perjamuan, ada undangan manten. Biasanya anak mahasiswa dulu. Kalau saya ini yang cilik ini haram sifatnya. Tetap dosa, tetap haram. Sudah macak sing rapi, kayak tukang manten, padahal nggak diundang, bawa amplop kosongan, nggak diundang. Ketika datang, nggak ada yang kenal. Cari ya sekiranya nggak kenal, ini mahasiswa biasanya. Saya dulu diajak sama teman, wes golek cari makanan gratis kan. Itu cari makanan gratis, saya kalau semacam ini saya nggak berani. Jadi teman, dia pakai pakaian sudah pakaian manten, kemudian datang ke tempat ngisi ngisi buku tamu, dari siapa? Keluarga atau dari temannya pengantin. Di situ kan tuan rumahnya pengantin putri, pengantin pria, nggak tahu nanti. Ya seperti itu aja. Banyak seperti itu. Nah, itu nggak boleh ada. Itu yang jelas itu haram kalau itu. Alam. Intinya kalau kita memang diundang, ya tadi sedang berpuasa, ini boleh makan dan setelah itu melanjutkan puasa atau langsung terus mokel enggak. Ini adab dalam kita mendatangi suatu perjamuan. Jadi wajib ternyata. Jadi wajib mendatangi selama tidak ada udzur syar'i ya. Selama tidak ada udzur syar'i wajib. Jadi mendatangi walimatul arus, perjamuan makan apapun itu wajib. Monggo niki gentenan jamaah yang mau ngundang. Terutama ngundang kalau pas Senin Kemis, wah itu. Nah, ngundang Senin Kemis tetap puasa, cari pahala, tetap waktunya makan, nah itu. Yeah. Kalau puasa sunnah, kalau bagi seorang istri, punten ya, bagi seorang istri dan puasa sunnah, suaminya yang melarang, ikut suami. Yang puasa suami, kalau istri yang melarang ini enggak masalah, hanya kan melarang kan menghimbau. Kemudian suaminya manut, itu juga enggak dosa karena puasa sunnah. Jadi enggak ada hukumnya di sini. Boleh menghimbau boleh, tetapi kalau seorang istri yang sedang puasa sunnah, suaminya yang melarang, ini wajib ikut. Karena siapa tahu saat itu suaminya butuh, kan itu kan. Jadi kalau seorang yang melarang suaminya, namanya himbauan enggak dosa. Juga suaminya boleh terus puasa atau ngikuti saran juga enggak masalah.
Kemudian satu lagi ada hadis babu ma yaqulu man tuya ila ta'am fatabi'u wairuhu. Dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, da'a rajulun an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amihi sanahu lahu khamsatin. Seseorang mengundang Rasul untuk perjamuan dengan makanan yang telah dibuatnya. Kemudian ada orang lain mengikutinya. Kemudian ketika nyampe di pintu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadat taba'ana fa in syita anta adana lahu wa in syita raja'a bal adanu lahu ya Rasulullah. Jika kita diundang perjamuan, ada pengikut, ada orang lain yang kita tamu bodong ya, tamu bodong. Dan kita tahu bahwa dia nggak diundang, yang diundang kita, tapi ikut, maka kita harus terus terang ke yang punya rumah, ngapunten niki konco kula nderek, diizini mboten, seperti itu. Jadi harus terus terang. Jangan nggak apa-apa semangan, paling nggak apa-apa. Jangan. Jika kita diundang perjamuan, yang diundang kita dan terang-terangan namanya si A, si B, si C sudah ditulis semua. Ternyata kita diikuti oleh orang lain, dan orang lain yang mengikuti itu tidak diundang, kita perlu menyampaikan kepada yang punya rumah. Kalau diizinkan boleh masuk, kalau tidak diizinkan terpaksa. Karena kita mencari kehalalan. Jangan kita mencari halalnya sendiri. Kadang-kadang kan gini, kita beralasan akidah, tapi alasan-alasan yang nggak jelas. Saat saat jalan-jalan di satu kebun melihat apel, wah ini apelnya Gusti Allah kok ini. Apelnya Gusti Allah di awal, karena apelnya Gusti Allah ini ya sudah, saya juga hambanya Allah, berarti itu nggak boleh. Artinya kita mencari kehalalan apapun, kita berusaha terus terang. Kalau kita memang kau mau minta ya minta, jangan kita menganggap ini dihalal-halalin dhewe. Wis nggak apa-apa, paling sing duwe omah ya ora takon. Itu yang harus kita hati-hati. Ini beberapa adab dalam kita mengkonsumsi makanan. Mungkin ini yang kita kaji pada pagi hari ini. Ini masih menunggu. Oh gitu. Nggih. Kita lanjutkan kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Abi Salmah radhiyallahu anhuma, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safhah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillah ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Ada seorang anak di ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mau makan dengan di satu piring. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak, kalau kamu baca, kalau kamu makan, maka ucapkanlah bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan dengan apa yang ada di depanmu." Sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian dari Salmah bin Aqwa radhiyallahu an, sungguhnya ada seseorang anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala qul bi yaminika qala la astati qala la stata'ta mamana ilal kibru fama warafa illa fihi. Ada seorang makan dengan tangan kiri, orangnya memang kidal. Orangnya kidal makan dengan tangan kiri. Rasulullah perintah, qul bi yaminika, makanlah dengan tangan kananmu.
Orang ini menjawab, saya nggak bisa Rasulullah. Saya bisanya dengan tangan kiri kidal. Rasulullah mengingatkan, kamu menyatakan tidak bisa karena ada kesombongan di hatimu. Artinya kita ikuti Rasulullah, kita ikuti aturan Allah. Dengan kita mengikuti Rasulullah dan mengikuti aturan Allah, nggak ada kesombongan. Kalau ada kesombongan, sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya menerima. Abu Jahal itu menerima keislaman, di hatinya itu logika tentang Allah itu menerima. Tetapi karena gengsi, karena sombong, akhirnya menolak. Orang-orang kafir, bahkan saya pernah dialog dengan seorang Romo, itu sempat cerita saya, apa yang jenengan sampaikan, saya yakin, saya percaya, logika saya menerima. Tapi ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa ikut. Intinya itu. Jadi apapun kita ikut Rasulullah, ikutlah. Jika ada sesuatu yang menolak, berarti ada kesombongan di situ. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat ini, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita berusaha mengikuti Rasulullah sepenuh hati. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Yai Haji Anwar Iskandar sudah rawuh, doa manut nanti dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.